Seorang wanita misterius tergeletak tak bernyawa di atas sebuah ranjang apartemen yang dimiliki oleh 5 orang sahabat yang sudah beristri. Mereka berbagi apartemen sebagai tempat bermantap-mantap dengan selingkuhannya. Terjadilah keributan dan saling tuduh di antara mereka siapa yang bertanggung jawab atas kematian wanita tersebut. Simak ceritanya di sini. Bring Me Movie, channelnya penikmat movie. Pria ini bernama Luke sambil membawa 2 kantong belanjaan si Luke menuju apartemen. Luke tampak kaget dan seketika menjatuhkan kedua kantong belanjaannya. Luke melihat seorang wanita dengan tangan terborgol bersimbah darah di atas ranjang. Luke kemudian menelpon ke-5 sahabatnya agar segera ke apartemen tersebut. Yang pertama datang adalah Vincent, si arsitek yang memiliki ide untuk berbagi kamar apartemen. Vincent masuk dan langsung menuju ranjang. Luke bertanya pada Vincent tentang si wanita. Vincent menjawab tidak mengenali si wanita. Masuklah pria ketiga, Chris, si dokter psikolog. Chris tampak kaget dan langsung menyebut sebuah nama. Philip, adik tirinya. Chris meminta untuk telepon polisi, tapi Luke dan Vincent menolak karena mereka tidak ingin disalahkan atas kejadian ini. Datanglah pria keempat, Marty, si agen real estate. Sambil bersumpah serapah si Marty terlihat kaget seakan tak percaya seperti tahu akan sesuatu. Vincent pun menanyakan keberadaan si Philip yang tak kunjung datang. Chris mencoba melihat wajah si wanita. Chris pun tidak mengenali wanita itu. Terjadi percekcokan di antara mereka dan Philip pun datang. Seketika Luke langsung ingin mencekik Philip dan langsung dilerai oleh Vincent. Luke kesal padanya karena hanya Philip yang sering membawa PSK di apartemen tersebut. Sementara pria yang lain hanya membawa wanita selingkuhan. Terjadi lagi perdebatan di antara mereka yang mempunyai alibi masing-masing dan punya saksi. Philip dan Vincent tampak berdebat keras karena si Vincent tahu kalau Philip sering melakukan mantap-mantap menggunakan borgol. Chris pun melerai dan mengatakan kalau kunci apartemen dan kode pintu hanya mereka berlima yang pegang. Adegan pun berubah menuju setahun sebelumnya di malam peresmian apartemen. Ke-5 sahabat datang bersama istrinya di acara itu. Hanya Philip saja yang tak bersama istri karena hanya dia yang belum menikah dan membawa 2 orang wanita sekaligus. Ketika Chris sedang di bar, datanglah seorang wanita pirang mendekatinya. Wanita ini bernama Anna yang mengaku kalau dia adalah saudara dari salah satu perempuan mantan pasien si psikolog Chris. Mereka pun berjabat tangan dan istri Chris melihat dari kejauhan dengan tatapan yang sinis. Pada kesempatan itu, Vincent mengajak ke-4 sahabatnya masuk ke sebuah kamar apartemen. Apartemen itu terletak di loteng gedung dan tanpa sepengetahuan istri mereka. Vincent merancang loteng itu menjadi sebuah apartemen bagi mereka berlima buat bermantap-mantap. Apartemen itu ternyata ilegal dan tanpa sepengetahuan pemilik gedung. Beberapa bulan kemudian, si Philip pun akhirnya menikah dengan seorang anak tunggal dari salah seorang pengembang bisnis real estate. Teman-teman Philip memperhatikan dari jauh si mertua saat bercengkrama dengan seorang anggota dewan di kota itu. Di pesta itu Vincent memberikan kunci apartemen kepada teman temanya. Hanya Chris saja yang menolak menerima kunci itu. Chris melihat Anna, si gadis pirang yang ikut hadir di pesta itu. Sementara Vincent dan yang lain membicarakan adiknya Philip yang tumbuh dewasa. Philip pun geram karena hal itu, dia tak mau adiknya dijadikan objek bercandaan teman-temannya. Chris pun akhirnya berjumpa lagi dengan Anne. Setelah saling rayu-merayu, Anna pun mengajak untuk ketemuan dengan Chris. Malamnya Chris pun meminta kunci apartemen yang ditolaknya ke Vincent. Chris pun akhirnya bertemu dengan Anne di apartemen itu dan mereka berdua bermantap-mantap di sana. Setelah selesai, si Anna memutuskan untuk meninggalkan Chris karena dia menganggapnya sebagai cinta semalam saja.
Akan tetapi Chris ngeyel agar Anne tetap bersamanya karena dia sudah jatuh cinta sama Anna. Anna pun meninggalkan Chris di apartemen itu. Sementara itu Vincent, Marty dan Luke sedang berada di sebuah bar sedang mencari mangsa buat dibawa ke apartemen. Wanita pertama dengan badan agak berisi datang mendekati mereka. Vincent menawarkan minuman gratis ke wanita itu. Marty menggerutu pada Vincent akan tetapi Vincent mengatakan di setiap gadis gemuk ada wanita cantik bersamanya. Dari kejauhan mereka melihat mertua Philip masuk bar, dia datang menggandeng seorang wanita yang bukan istrinya. Vincent dan mertua Philip saling melihat. Si mertua pun mendekati Vincent agar merahasiakan kejadian ini. Mereka pun sepakat dengan jaminan Vincent mendapat proyek bangunan real estate dari si mertua Philip. Setelah si mertua berlalu, masuklah Anna bersama anggota dewan. Anna dan Vincent saling menatap. Chris mencoba menghubungi Anna berkali-kali namun selalu dijawab sama mailbox. Melihat hal itu istri Chris semakin curiga. Kembali ke bar, seorang wanita pirang berbaju kelap-kelip datang dengan anggun mendekati Vincent. Wanita itu bernama Sarah, teman dari si wanita gendut. Mereka berlima akhirnya ke kolam renang di lantai atas bar itu. Setelah saling rayu-merayu, terjadilah adegan mantap-mantap antara Vincent dan Sarah di kolam renang. Si Marty pun berwik-wik dengan si wanita gendut. Luke yang risih tanpa pasangan meninggalkan mereka. Esoknya Chris pun berhasil membuntuti Anna dan memberikan kunci apartemen yang dipegangnya kepada Anna. Sebulan kemudian, di malam penggalangan dana dan peresmian pembangunan real estate mertuanya si Philip, Vincent menanyakan tentang izin proyek bangunan kepada Philip. Merasa kesal karena dibohongi, Vincent pun mendekati mertua Philip dan anggota dewan yang sedang bersama istrinya. Vincent pun datang seakan mengancam, menegaskan lagi tentang proyek itu ke mereka dan akan tetap memegang rahasia mereka. Chris mendapat sebuah miss call dari Anna yang langsung mengejarnya ke toilet wanita. Setelah masuk, dari belakang ikut masuk si anggota dewan ingin membicarakan tentang Vincent. Pembicaraan itu didengar oleh Sarah yang baru keluar dari sebuah kamar pipis. Sarah pun berlalu. Saat pembicaraan semakin panas, Anna pun keluar dan melerai mereka. Sementara itu Sarah tiba-tiba datang mendekati Vincent. Sarah dan Vincent ternyata sering bermantap-mantap bersama. Dia menegaskan agar Vincent memilih antara dia atau istrinya. Sarah ternyata ingin menjadi pelakor dan mencoba memberitahukan istrinya agar si Vincent bisa membuat keputusan saat bergegas menuju para istri. Si Vincent mengejarnya dan membuat para istri curiga. Niat Sarah terhenti setelah Luke menghalangi sambil mengancam Sarah. Adegan pun kembali ke apartemen dengan jasad wanita pirang yang masih berada di ranjang. Kelima sahabat tersebut masih saling beradu argumen. Vincent kemudian menanyakan tentang kunci apartemen kepada teman-temannya. Semua orang membawa kunci tersebut, kecuali Chris yang telah memberikan kuncinya ke Anna. Vincent pun menanyakan kuncinya. Chris menganggap masalah bukan pada kunci apartemen dan bilang bahwa seseorang dari mereka berlima menyembunyikan sesuatu dan salah satu dari merekalah pelakunya. Beberapa saat kemudian, sebuah telepon masuk dan diangkat oleh Chris. Telepon itu dari seseorang makelar yang ingin datang memeriksa apartemen. Ada yang menjual apartemen mereka dan si penjual bernama Sarah Deakin. Ya, wanita yang terbaring itu ternyata si pirang Sarah sang pelakor. Si maklar pun menelpon lagi dan Chris bilang tak mengenal orang yang bernama Sarah. Philip dan Marty menuju balkon untuk melihat si maklar, tampak seorang wanita pirang lainnya berlalu pergi. Vincent tampak menyesal atas kematian Sarah dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan Sarah semalam dan meninggalkannya di apartemen. Vincent bersumpah kalau dia meninggalkannya dalam keadaan hidup. Philip tampak geram dengan Vincent dan mengambil pisau di ranjang mencoba menyerangnya.
Yang lain melerai dan Philip melempar pisau itu ke Vincent dan menangkapnya. Vincent pun menaruh pisau itu lagi ke tempat semula. Setelah keadaan mulai tenang, Chris mengambil minuman dan memberikannya pada Vincent. Beberapa saat kemudian Vincent pusing dan roboh. Teman-temannya menelanjangi Vincent dan menidurkannya di samping Sarah. Ternyata mereka telah menaruh obat tidur pada minuman Vincent. Mereka berempat sepakat untuk menjadikan Vincent sebagai tersangka pembunuhan. Teman-temannya merasa kesal karena pengkhianatan yang dilakukan Vincent kepada mereka. Kejadian sebenarnya yang terjadi adalah Luke menemukan Sarah dalam keadaan tak bernyawa akibat overdosis. Mengetahui bahwa dia adalah kekasihnya Vincent, dia pun menelpon semua pemegang kunci kecuali Vincent. Luke membawa mereka ke sebuah ruangan di mana Luke merekam semua kegiatan di tempat itu. Luke memberitahu semua bahwa Vincent ternyata bukan teman yang baik. Dia memperlihatkan semua rekaman video itu. Ternyata si Vincent melakukan mantap-mantap tidak hanya dengan Sarah saja, namun juga dengan istri Marty, adiknya Philip, dan juga si pirang Anne. Rekaman itu menyebabkan mereka marah dan memutuskan untuk menjebak si Vincent. Dan semua berjalan sesuai rencana mereka. Vincent pun ditangkap polisi dan menceritakan kejadian yang sebenarnya, begitupun dengan teman-temannya yang ikut diinterogasi, akan tetapi semua bersih dari tuduhan karena mereka semua punya alibi dan saksi. Chris mendapat giliran interogasi paling akhir. Saat selesai si polisi mengatakan bahwa Sarah mati bukan karena pisau, melainkan mati karena suntikan insulin dengan dosis tinggi. Mendengar hal itu, Chris curiga kepada si Luke. Kecurigaannya dikarenakan Luke sering menyuntikkan insulin ke istrinya yang sakit. Dia pun memutuskan untuk memeriksa apartemen dan ternyata beberapa saat kemudian si Luke datang. Chris menyuruh Luke untuk mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke polisi. Luke pun mengakuinya dan berpesan kepada Chris untuk menyampaikan permintaan maaf kepada istri dan anak-anaknya. Luke pun melompat dan jatuh di atas sebuah mobil.